Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 23040750165 dari kelas M235. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori manajemen kelas di SD. Pertanyaan nomor 1, jelaskan perbedaan pokok antara teori behavioristik, humanistik, sosial kognitif, disiplin positif, dan disiplin asertif dalam manajemen kelas. Yang pertama ada teori behavioristik. Berangkat dari pemikiran bahwa perilaku siswa bisa dibentuk melalui stimulus dan respon. Guru menggunakan sistem reward atau penghargaan dan punishment atau hukuman untuk menguatkan perilaku baik dan mengurangi perilaku yang negatif. Misalnya, siswa yang rajin mengumpulkan tugas tepat waktu diberi pujian atau nilai tambahan. Sementara, siswa yang melanggar aturan diberi konsekuensi tertentu. Fokus utama teori ini adalah pembiasaan perilaku melalui konsekuensi. Kemudian yang kedua ada teori humanistik. Teori humanistik lebih menekankan sisi kemanusiaan siswa. Pandangan ini melihat bahwa siswa bukan hanya sekedar individu yang harus dikendalikan, tetapi juga manusia dengan kebutuhan emosional dan psikologis. Hubungan positif antara guru dan siswa menjadi kunci keberhasilan. Guru perlu memahami kondisi emosional siswa, memberi dukungan, dan menciptakan suasana belajar yang aman serta nyaman. Dengan begitu, motivasi intrinsik siswa akan tumbuh. Kemudian, yang selanjutnya yaitu teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif menekankan pentingnya pembelajaran melalui observasi dan peniruan. Siswa belajar dengan melihat perilaku guru atau teman sebayanya, lalu meniru perilaku tersebut. Jika siswa melihat bahwa perilaku tertentu mendapatkan konsekuensi positif, maka mereka akan cenderung mengikuti, dan sebaliknya, perilaku yang berakibat negatif akan mereka hindari. Guru berperan sebagai teladan yang baik, misalnya menunjukkan sikap sopan, tertib, dan kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian, teori selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan yang menekankan keterlibatan siswa dalam menciptakan aturan dan penyelesaian masalah. Guru tidak hanya memberikan hukuman, melainkan lebih banyak mendorong siswa untuk belajar bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun dengan temannya. Kemudian, diskusi musyawarah dan pendekatan solutif lebih dikedepankan. Dengan disiplin positif, siswa belajar bahwa mereka adalah bagian dari kelas yang harus menjaga keteraturan bersama. Selanjutnya yaitu teori disiplin asertif. Teori disiplin asertif berbeda dengan disiplin positif. Pada teori ini, guru mengambil peran sebagai pengendali penuh kelas. Aturan dibuat jelas dan konsekuensi dijalankan secara tegas tanpa kompromi, tetapi tetap dengan cara yang wajar, tidak emosional dan tidak keras. Tujuannya adalah menjamin keteraturan sehingga siswa terbiasa dengan kepastian aturan yang berlaku. Perbedaan pokok dari kelima teori ini terletak pada fokusnya. Behavioristik pada reward dan punishment, humanistik pada kebutuhan emosional, sosial kognitif pada modeling, disiplin positif pada tanggung jawab dan komunikasi, serta disiplin asertif pada ketegasan guru dalam menetapkan aturan. Kemudian, nomor 2, menurut Anda teori manajemen kelas manakah yang sesuai diterapkan di sekolah dasar? Berikan alasan serta contohnya. Nah, menurut saya teori yang paling sesuai untuk diterapkan di sekolah dasar adalah teori humanistik. Mengapa? Alasannya karena anak usia sekolah dasar masih berada pada tahap perkembangan sosial emosional yang sangat penting. Mereka membutuhkan rasa aman, dihargai, dan diperhatikan agar tumbuh kepercayaan diri serta motivasi untuk belajar. Jika guru terlalu menekankan hukuman atau aturan yang kaku, siswa bisa merasa tertekan. Dan sebaliknya, jika guru menekankan hubungan emosional, siswa akan merasa lebih nyaman di sekolah dan bersemangat dalam kegiatan belajar. Sebagai contohnya, misal ketika ada siswa yang tampak murung dan tidak mau mengerjakan tugasnya, maka guru yang menggunakan pendekatan humanistik tidak langsung memberikan hukuman mengapa dia tidak mengerjakan tugas, melainkan mencoba mendekati siswa tersebut secara personal. Nah, guru bisa menanyakan dengan lembut apakah ada masalah yang membuatnya kesulitan untuk belajar.
Kemudian memberikan dukungan emosional. Nah, selain itu, guru juga bisa menciptakan kelas yang ramah, misalnya dengan membiasakan saling menyapa di pagi hari, mengapresiasi usaha siswa meski hasilnya belum maksimal, kemudian memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk merasa dihargai. Nah, dengan cara ini, siswa bukan hanya patuh kepada aturan, tetapi juga tumbuh motivasi dari dalam dirinya untuk belajar dengan baik. Kemudian soal nomor 3, bagaimana teori sosial kognitif dapat digunakan untuk meningkatkan kerjasama dan interaksi antar siswa di kelas. Nah, teori sosial kognitif menekankan bahwa siswa belajar dengan mengamati perilaku orang lain, kemudian menirunya. Hal ini sangat relevan dalam meningkatkan kerjasama dan interaksi antar siswa di kelas. Guru bisa memanfaatkan teori ini dengan menjadi teladan utama dan juga yang akan mengatur kondisi kelas agar siswa belajar dari satu sama lain. Sebagai contoh, misalnya guru bisa menunjukkan cara berdiskusi yang baik, seperti mendengarkan pendapat teman, tidak memotong pembicaraan, dan mengungkapkan ide dengan cara yang sopan. Ketika siswa melihat guru melakukannya, mereka akan terdorong meniru perilaku tersebut. Dan selain itu, guru dapat membentuk kelompok belajar kecil. Dalam kelompok ini, siswa belajar bahwa keberhasilan tugas hanya bisa dicapai dengan adanya kerjasama yang baik. Jika ada kelompok yang menunjukkan interaksi yang baik seperti saling berbagi tugas dan mendukung satu sama lain, guru dapat memberikan apresiasi kepada siswa. Dengan cara ini, siswa yang lain akan meniru perilaku positif yang ditunjukkan oleh kelompok tersebut. Nah, dengan kata lain, teori sosial kognitif efektif karena siswa belajar melalui model nyata. Baik guru maupun teman sebaya bisa menjadi contoh. Semakin konsisten contoh positif yang diberikan, semakin kuat pula interaksi dan kerjasama yang terbentuk di kelas. Kemudian soal yang terakhir, yang nomor 4, susunlah contoh aturan kelas sederhana berdasarkan teori disiplin asertif, lalu jelaskan mengapa aturan tersebut penting. Baik, untuk peraturan yang pertama, siswa wajib masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, siswa harus mengangkat tangan sebelum berbicara. Yang ketiga, siswa dilarang mengganggu teman saat guru atau teman sedang berbicara. Kemudian yang keempat, semua siswa harus menjaga kebersihan kelas sebelum pulang. Nah, mengapa aturan ini penting? Karena akan membantu menciptakan keteraturan dalam kelas. Misalnya, aturan masuk kelas tepat waktu akan melatih tanggung jawab dan kedisiplinan. Kemudian, aturan mengangkat tangan sebelum berbicara mencegah kelas menjadi gaduh serta melatih sikap tertib. Kemudian, aturan tidak mengganggu teman menumbuhkan rasa saling menghargai, sedangkan aturan menjaga kebersihan kelas menumbuhkan kesadaran kolektif untuk merawat lingkungan belajar. Dengan disiplin asertif, guru menegakkan aturan ini secara konsisten dan tegas, tanpa marah-marah atau bersikap emosional. Jika ada pelanggaran yang terjadi, konsekuensi yang telah disepakati bersama langsung diberlakukan. Hal ini akan membuat peserta didik memahami bahwa aturan bukan sekedar perintah guru, melainkan sesuatu yang harus ditaati demi kepentingan bersama. Itulah yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.